Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, masih di luar, di tempat yang sama, masih ngopi. Dan kebetulan saya ingin membahas sesuatu yang dimana menurut saya adalah sangat penting sekali. Lindungi orang di sekitar Anda. Bukan saya yang ngomong ya, ini dari KJRI yang mengingatkan kita. Mungkin KJRI memberikan ini semua, tapi saya kurang tahu apakah dijelaskan apa tidak. Karena sekali lagi saya sendiri buta informasi, saya sendiri kurang informasi, karena itu saya belajar untuk memahami dan akhirnya saya akan mengevaluasi dan saya akan memberikan informasi itu pada Anda jika Anda tidak keberatan. Lindungi orang di sekitar kita. Maksudnya apa tuh Mbak Yuni? Ya terserah orang-orang di sekitar kita babano apa hubungannya sama-sama yang kepo banget. Iya juga sih Mbak, kalau dibilang kepo ya memang kepo, tapi wah, seolah-olah saya tuh jadi pahlawan aja wes, anggap aja saya seorang pahlawan aja wes, pahlawan kesiangan ya. Tapi ini benar-benar terjadi di sekitaran kita loh Mbak. Dengarkan baik-baik. Siapapun bisa rentan terhadap pengaruh buruk. Karena apa? Pengaruh buruk apa? Dari media sosial. Dari media sosial itu kita akan punya pikiran yang aneh-aneh Mbak. Jadi kita dari media sosial itu banyak sekali terjadi kejahatan secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya apa Mbak Yuni? Kenapa? Satu, banyak orang berani melakukan sesuatu di luar nalar karena media sosial. Jadi media sosial itu harusnya kita punya filter. Jadi jangan selalu melihat berita-berita yang ekstrim terus. Jangan melihat berita-berita yang isinya gosip terus. Dan jangan selalu memberikan otak kita asupan yang nggak benar gitu loh Mbak. Jadi kadang-kadang kita harus cari yang berbasis agama. Satu, motivasi. Ketiga adalah pencerahan. Jadi yang dilihat jangan kasusnya yang lagi tenar di Indonesia saja. Dan orang itu gimana Mbak? Kalau baik, baik sekali, kalau jelek, jelek sekali. Nggak ada orang yang di tengah-tengah. Nggak ada orang yang setengah jelek, setengah baik, itu nggak ada. Ya kalau pikirannya jelek, jelek. Karena otak kita itu nggak bisa antara iya dan tidak. Sebenarnya otak kita, pribadi kita itu tahu. Saya mengatakan iya. Cuman di hati kita itu benar-benar iya, tapi kita nggak berani ngomong. Jadi pikiran otak kita itu sebenarnya mengatakan tidak. Tapi karena mulut kita yang manis, akhirnya kita nggak berani ngomong untuk mengatakan tidak. Berbalik lagi tentang orang-orang yang di sekitar kita ya. Melalui investasi awal, intervensi awal, maksudnya adalah kalau kamu sudah melihat teman-temanmu, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya adalah menarik diri dari keluarga dan teman-teman atau ganti lingkaran pertemanan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ingat mbaknya yang ketipu berapa juta ya? Berapa 32 juta itu kan? Dia menarik diri dari keluarganya, dia menarik diri dari kakaknya dan ibunya. Akhirnya dia kena love scam. Ini ya contoh sudah ada. Jadi kalau kalian sudah tahu teman-temanmu itu mulai menarik diri dari kalian untuk ke arah lebih baik nggak masalah, tapi kalau sudah berubah menjadi diam dan kata-katanya sudah nggak jelas, lebih baik kalian mencoba mendekatinya ya, mengingatkannya. Dan selalu merasa permusuhan. Jadi wong ngomong opo wae, wong wae status opo wae dimusuhi. Wes mulai gak jelas sih statusnya. Dan kalau bisa diingatkan, tapi orang-orang seperti ini mulai anyal. Karena apa? Sudah di hatinya ada sesuatu. Di hatinya sudah punya misi. Jadi wong ngomong apa wae dimusuhin. Orang ngomong apa aja dimusuhi, di komenin yang jelek. Ah sok tahu lo apa-apa. Itu ciri-ciri orang mulai menarik dirinya sendiri ya. Tidak bersedia membahas pandangan mereka. Lah, ini jadi cuma dia aja yang punya pandangan tentang apa yang dia katakan. Jadi ini adalah lindungi orang di sekitar kita. Takutnya dia melakukan kesalahan yang dimana kita tidak tahu. Contoh nyata itu orang yang kemarin kehilangan atau ketipu 32 juta. Itu contoh awal aja ya Mbak. Jadi dia tidak ingin membahas apapun. Yang dia tahu bahwa dosen itu benar. Mencintainya ataupun berteman dengan dia, akhirnya minta uang biar cukai. Ini yang kisah nyata ya. Terus suka menyimpan rahasia terutama tentang mereka
apa yang mereka lakukan di internet. Ya jelas kan dia takut orang tahu. Kalau dia cerita, oh aku punya pacar dosen, oh ini dosen ini baik. Seperti ini, seperti itu kan kebongkar lebih awal. Jadi mereka lebih merahasiakan. Nah, ini kalau yang bagi sindikat-sindikat saja, yang apa ya, jatuhnya di dia sendiri. Maksudnya adalah akibatnya ada di dia sendiri. Tapi kalau sudah ke ekstrim ya, inilah ciri-ciri tingkat awal. Di mana ciri-ciri tingkat awal itu orang yang suka menarik diri, dia tidak mau, suka permusuhan, tidak bersedia membahas pandangan kita, maksudnya tidak mau diskusi. Dan yang keempat adalah mengunci informasi tentang dirinya di internet. Dia itu takut banget orang tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, terus siapa teman-temannya, itu mereka mengunci, mereka tidak akan memberikan informasi itu. Ini yang tahap awal ya, ini tahap awal. Yang Anda bisa ciri sebagai berikut, orang yang ideologi ekstrim. Jadi mulai didoktrin ya. Tapi ini yang tahap awal. Maksud saya adalah ada yang tahap lebih ekstrim lagi. Maksudnya apa ya, Miss? Nah, kalau didoktrin cuman masalah uang aja, dia bisa menarik diri, kumpul lagi sama keluarganya. Lah, yang tahap ekstrim adalah penuh dengan keluhan dan kebencian. Wah, selalu mengeluh, selalu membenci, auranya itu sopo ae dimusuhi, sopo ae nggak jelas, dan rasa permusuhan terhadap golongan luar. Jadi kalau ada orang punya pandangan, kalau ada orang berbicara, itu selalu di-sliding, Mbak. Jadi mereka merasa bahwa yang paling benar itu dia, yang paling bagus itu dia, yang paling baik itu dia. Jadi kalau ada orang lain memberikan informasi atau orang lain memberikan masukan, itu gak terima deh. Saya itu yang paling benar, kalian itu salah, saya itu paling benar, saya itu yang paling tahu, saya yang paling baik. Nah, dia selalu memberikan rasa tidak nyaman atas orang lain. Dia selalu merasa bahwa dirinya yang terhebat. Ini Kak Jerry yang ngomong ya, saya cuma bahas saja. Terus membangun komitmen terhadap sebuah misi untuk dilaksanakan. Nah, ini wes mulai naik peringkat ya. Jadi setelah mereka penuh keluhan dan kebencian, rasa permusuhan terhadap golongan luar, wah dia mulai punya komitmen ini. Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini arahnya? Dan kalau sudah ekstrim ini, dia biasanya punya pengikut, Mbak. Dia punya pengikut, di mana pengikutnya akan dibawa ke arah dia. Jadi ini Kak Jerry sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali, banyak sekali ideologi yang masuk di Indonesia ya, termasuk di Hong Kong sini, banyak orang yang sudah didoktrin untuk membenci sesuatu. Jadi apapun yang dilakukan orang lain itu selalu salah. Apapun itu. Kalaupun nggak salah, dicari salah ya. Jadi bukan mengingatkan atau saling memberitahu atau saling diskusi, tapi cari titik salahnya. Kalau nggak salah, dicari titik salahnya. Karena orang-orang seperti ini sudah didoktrin ya, sudah didoktrin di mana untuk memecah belah. Saya pribadi merasa untuk memecah belah ya. Di mana bukan untuk menyatukan, tapi untuk memecah belah. Jadi pengikutku. Padahal sekali lagi kalau memang kita, khususnya di Hong Kong ya, kalau di luar sana saya kurang tahu. Kalau di Hong Kong ini gini loh, Mbak. Ayo bareng, maju bareng kalau sama-sama BMI. Sama-sama bekerja keras atas nama BMI. Jadi jangan merasa ini punya aku, itu punyamu, dan jangan sentuh aku jangan sentuh kamu. Kalau kita sudah punya rasa seperti itu, yo angel, Mbak, kita nggak akan bisa jalan, kita nggak akan bisa bersatu. Kalau ada salahnya, ayo diingat,